Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perkembangan kognitif ya. Kali ini kita akan membahas tentang Vygotsky. Jadi Vygotsky ini sebelumnya kita sudah membahas teorinya Piaget ya. Jadi Vygotsky ini walaupun hidup pada masa yang bersamaan ya dengan Piaget, tapi mereka berdua tidak pernah bertemu gitu ya. Nah, mereka walaupun tidak pernah bertemu, mereka saling memantau atau mengetahui gitu ya, penelitian satu sama lain gitu. Nah, karya Vygotsky itu baru mulai dibaca di dunia barat itu relatif baru ya, setelah 70-an gitu ya. Karena dimulainya penerjemahan karya-karyanya dalam bahasa Inggris itu. Nah, jadi inti dari pandangan Vygotsky adalah bahwa yang pertama, bahwa perkembangan intelektual itu hanya bisa dipahami melalui konteks ya, historis dan kultural ya, yang dialami oleh anak ya. Dan ia tuh percaya ya bahwa perkembangan itu tergantung oleh sign system gitu ya. Nah, yang melingkupi perkembangan anak. Jadi simbol-simbol yang sign system ini simbol-simbol yang diciptakan budaya ya untuk membantu individu untuk berpikir gitu ya, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah ya. Contohnya di sini sign system itu bahasa ya, kemudian sistem penulisan, sistem perhitungan gitu ya. Nah, Vygotsky menyampaikan jika hanya berfokus pada sistem simbol sign system ini, sistem yang barat gitu ya, itu akan underestimate ya perkembangan kognitif dalam beragam budaya gitu ya. Nah, berbeda dengan Piaget gitu ya, Vygotsky berpandangan bahwa perkembangan kognitif itu sangat berkaitan dengan input dari orang lain gitu. Beberapa konsep yang akan kita pelajari ya, yang terkait dengan Vygotsky adalah self-regulation ya, private speech, zone of proximal development ya, mediation, scaffolding, dan cooperative learning. Nah, self-regulation ya, itu ini terkait pandangan Vygotsky ya, itu bahwa proses belajar itu mendahului perkembangan itu ya, mendahului tahapan perkembangan gitu ya. Ini berbeda dengan Piaget gitu ya. Jadi struktur kognitif itu harus ada dulu sebelum proses belajar terjadi gitu ya. Itu pendapat Piaget ya. Jadi nah, Vygotsky itu berpandangan berbeda gitu ya. Jadi bahwa proses belajar itu mendahului perkembangan gitu. Jadi proses belajar itu melibatkan akuisisi simbol ya, atau sign. Jadi informasi dari orang lain dan proses pengajaran ya, atau pembelajaran yang disengaja gitu ya. Nah, perkembangan tadi itu terjadi ketika anak menginternalisasi ya simbol-simbol tersebut ya, atau sign tadi ya. Nah, jadi anak bisa berpikir ya, memecahkan masalah tanpa bantuan dari orang lain ya. Nah, ini yang dinamakan self-regulation ini gitu ya. Tahapan pertama dari self-regulation ya, dan independent thinking itu adalah bahwa belajar bahwa tindakan dan suara itu memiliki makna gitu ya. Jadi misalnya bayi itu belajar bahwa proses meraih sebuah benda itu diinterpretasikan oleh orang lain ya, dalam hal ini orang tuanya ya, sebagai sinyal bahwa
bayi menginginkan objek tersebut gitu ya. Nah, pada proses belajar bahasa, anak-anak juga belajar mengasosiasikan gitu ya suara tertentu dengan makna gitu. Nah, tahapan kedua adalah dalam proses pengembangan self-regulation ini adalah latihan itu. Jadi bayi berlatih isyarat ya, gesture ya, yang bisa mendapatkan perhatian orang lain gitu ya. Nah, anak prasekolah berlatih percakapan ya dengan teman-temannya untuk menguasai bahasa itu. Nah, langkah terakhir adalah menggunakan simbol ya untuk berpikir dan memecahkan masalah ya tanpa bantuan dari orang lain gitu. Nah, pada tahapan ini anak itu sudah self-regulating gitu ya. Jadi sign systemnya itu sudah terinternalisasi gitu. Oke, konsep selanjutnya adalah private speech ya. Jadi Vygotsky menyampaikan bahwa anak-anak itu menggabungkan percakapan orang lain dan menggunakan percakapan tersebut itu untuk memecahkan masalah mereka gitu ya. Jadi private speech ini sering dilakukan oleh anak-anak, yaitu berbicara dengan diri sendiri gitu ya, khususnya ketika mereka menghadapi tugas yang sulit gitu. Nah, pada tahap selanjutnya private speech ini menghilang ya, namun tetap merupakan bagian yang penting ya dalam perkembangan. Nah, penelitian juga membuktikan gitu ya bahwa anak-anak yang secara intensif ya, secara mendalam banyak melakukan private speech itu secara intensif ya belajar dia mempelajari tugas kompleks itu lebih efektif gitu dibanding anak lain yang tidak melakukan private speech secara intensif gitu. Nah, konsep yang selanjutnya adalah zone of proximal development. Jadi Vygotsky percaya ya bahwa proses belajar itu paling efektif ketika anak berada pada zone of proximal development itu ya. Proximal itu bisa diartikan sebagai pusat gitu ya, atau area di sekitar pusat. Jadi ini bisa diartikan zona inti perkembangan gitu ya. Nah, tugas yang berada pada zona pusat perkembangan itu adalah tugas-tugas yang belum bisa dicapai ya, anak sendirian ya, namun bisa dicapai dengan bantuan teman lain atau orang dewasa ya. Ini sering disebut juga teachable moment gitu ya. Jadi waktu ketika anak berada pada kesiapan untuk belajar sesuatu ya, sebuah konsep gitu ya misalnya. Nah, Vygotsky juga mengemukakan bahwa fungsi mental yang lebih tinggi ya, higher mental function itu ada di pembicaraan kolaborasi antara individu dulu gitu ya. Jadi ada di dalam individu-individu dalam kelompok itu ya, dalam diskusi, dalam pembicaraan itu, baru kemudian individu mendapatkan manfaat dari situ gitu. Oke. Nah, konsep selanjutnya yang dikemukakan Vygotsky adalah mediation ya. Jadi keterampilan yang kompleks ya, seperti reasoning dan problem solving, itu berkembang melalui mediasi ya, atau mediation oleh orang dewasa dan teman sebaya yang lebih kompeten gitu ya. Jadi individu yang lebih kompeten ini yaitu bisa teman lain atau orang dewasa membantu pembelajar ya, anak ini dengan mereka menjelaskan ya, memberi contoh ya, modeling ya,
atau menyederhanakan keterampilan, pengetahuan dan konsep yang kompleks gitu. Jadi dia bisa menguasainya lebih mudah gitu ya. Nah, hasil mediasi masuk dalam serangkaian skill ya terkait budaya atau cultural toolkit ya. Jadi selain membantu anak menguasai keterampilan tertentu, bantuan dari hasil mediasi itu akan masuk ke cultural toolkit ini yang disebut oleh Vygotsky ini gitu ya. Jadi misalnya ketika remaja itu belajar nyetir ya, dia waktu belok itu menyerempet trotoar gitu ya. Nah, temannya yang di sini sebagai peer yang lebih kompeten, yang dia sudah bisa nyetir sebelumnya, itu dia akan memberikan saran ya, kalau aku itu akan pas belok itu kecepatan tak kurangi gitu ya. Nah, itu saran dari rekan dari peer ini kemudian nanti akan dimasukkan dalam cultural kit ya, cultural toolkit ya dalam pembelajar gitu. Nah, ini proses ini sangat terkait budaya gitu ya. Jadi beragam bentuknya ya. Jadi kalau tadi contohnya pas belajar mengemudi atau nyetir gitu ya. Misalnya pada terkait budaya di mana-mana itu banyak sekali ada contoh acara tradisional inisiasi ke pubertas ya, misalnya seperti Mepandes ya. Kalau di Bali itu kan ada yang potong gigi gitu ya di Bali ya, Mepandes atau Mesanggih gitu ya. Nah, teman yang sudah melewati inisiasi tersebut itu akan membagikan pengalamannya ya, memediasi temannya yang akan melakukan itu gitu. Jadi dia bisa mempersiapkan diri gitu. Itu yang namanya mediation ya. Teorinya Vygotsky ini. Jadi scaffolding itu kalau dalam konstruksi itu adalah struktur temporer gitu ya, yang membantu dalam pembangunan gedung atau renovasi gedung gitu ya. Bisa dari besi ya, bisa dari kayu, dari bambu. Nah kalau di sini scaffolding itu berarti bantuan yang diberikan oleh rekan yang lebih kompeten atau orang dewasa gitu. Jadi intinya sama gitu ya dengan scaffolding yang dalam konstruksi itu ya. Jadi ini nanti memberikan anak ya bantuan atau dukungan selama proses awal belajar, dan kemudian dukungan ini akan dihilangkan ya ketika anak sudah mulai menguasai ya skill yang diajarkan gitu ya. Nah, ini juga dinamakan proses mediasi dengan sengaja. Jadi misalnya orang tua mengajari anak mengikat sepatu, menjelaskan cara permainan baru, misalnya permainan catur ya. Jadi baru kemudian mereka bisa melanjutkan sendiri gitu ya, setelah mereka awalnya sudah bisa melanjutkan sendiri gitu ya. Nah, scaffolding ini berhubungan dengan konsep cognitive apprenticeship ya, apprenticeship ini atau magang gitu ya, magang secara kognitif, yaitu proses modeling ya, coaching ya, scaffolding dan evaluasi yang sering dilakukan ketika ada proses instruksi privat ya. Jadi one by one coaching itu, kalau satu individu mengajarkan sesuatu ke temannya gitu ya, atau tadi orang tua ke anak tadi itu ya. Nah, selanjutnya adalah cooperative learning ya. Jadi cooperative learning ini adalah strategi belajar secara bersama-sama ya. Jadi siswa bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Nah, karena masing-masing siswa ini memiliki zone of proximal development yang berbeda, jadi kemampuan mereka kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang lebih maju proses berpikirnya. Nah, ini yang menjadi contoh ya bagi rekan-rekannya, menjadi tutor bagi rekan-rekannya itu.
Nah, cooperative learning ini juga membuat anak menyampaikan inner speech-nya gitu ya kepada rekan-rekannya. Jadi dia bisa mendapatkan insight ya baru dari proses penalaran masing-masing anak itu gitu ya. Nah, jadi maksudnya anak mendapatkan manfaat dari proses pemikiran rekan-rekannya secara verbal, ya, inner speech yang disampaikan secara verbal gitu. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Silakan merujuk ke Slavin ya, chapter 2 untuk pembahasan kita terkait perkembangan kognitif. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan atau ingin mendiskusikan sesuatu silakan disampaikan di forum Elo gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.